이름 없어? 왜 이래요? 말하기 싫다는데. 이러는데도 연꽃은 비록 진흙 속에서 꽃을 피우지만 맑고 곱기가 비할 데가 없으며. Dari film yang pertama di tahun 2000, ini ada film Chunyang. Mong Ryong adalah seorang bangsawan. Dia bertemu dan jatuh cinta dengan gadis biasa bernama Chunyang. Namun perbedaan kasta membuat mereka tak bisa bersama di muka umum. Karena rasa cinta yang besar, keduanya akhirnya memutuskan untuk kawin lari. Di tengah keharmonisan mereka, Mong Ryong pun terpaksa kembali ke ibu kota dan meninggalkan Chunyang untuk bersekolah. Namun malangnya, saat kembali ia mendapati istrinya telah divonis hukuman mati karena menolak menikah dengan seorang pejabat keji. Film romantis ini diwarnai sejumlah adegan buka-bukaan yang cukup panas. Dibantu dengan akting yang totalitas, film ini berhasil membius para penonton sehingga dianggap sebagai salah satu film terbaik di zamannya. Film Chunyang yang dirilis pada tahun 2000 memiliki rating sebesar 7,1 di IMDb. 밤새도록 애태운속 혼자서 12번을 살고 죽었어. 국명이 지엄키로 천기 누설될까 너에게도 말 못한 것이니. 유사 사장님이야 사장님. 보스. Selanjutnya dari tahun 2001 ini ada film Violen. Violen adalah gadis yatim piatu. Dia kebingungan mencari tempat tinggal untuk menetap. Suatu hari dia mendengarkan kabar tentang kerabatnya yang tinggal jauh di Korea. Dia menggunakan semua uangnya untuk pergi ke Korea dan bertemu keluarga terakhirnya. Namun malang tak dapat ditolak. Sesampainya di Korea, dia mendapati keluarganya telah pindah ke Kanada. Violen lalu memiliki sebuah ide lain untuk bisa bertahan di Korea, yaitu dengan menikahi orang Korea agar bisa mendapatkan keringanan. Namun nyatanya hal tersebut malah membawa Violen pada masalah yang lebih besar lagi. Film ini memberikan realita kehidupan yang cukup pahit meskipun dibumbui dengan adegan sensual, namun kisah Violen masih tetap terasa suram. Film Violen yang dirilis pada tahun 2001 memiliki rating sebesar 7,6 di IMDb. 我会很努力去工作，我一定会医好的。我看你不像像病的一样。我说傻瓜！ 미친놈. Masih dari tahun 2001, ini ada film Bad Guy. Sun Hwa adalah seorang mahasiswi yang punya paras cantik. Suatu hari, dia melakukan kesalahan dengan mengambil uang dalam sebuah dompet yang tertinggal. Sun Hwa lalu mencoba menghubungi pemilik dompet tersebut, namun dia malah diancam akan dilaporkan. Pria tersebut memberikan tawaran agar Sun Hwa bisa terbebas dari ancamannya. Dia harus menyetujui kontrak untuk menjadi wanita malam. Karena kejadian tersebut, Sun Hwa pun terjebak dalam dunia prostitusi yang kelam. Dalam film ini, pemeran Sun Hwa menunjukkan kemampuannya dalam berakting. Dia tak segan menjadi wanita bayaran dan bercinta dengan beberapa pria. Film Bad Guy yang dirilis pada tahun 2001 memiliki rating sebesar 6,7 di IMDb. 미친년. 한기 오늘 출감했어. 너 그만하면은 그런 대로 괜찮은 얼굴이야 여자로서. 내가 본 여자발 중에서 제일 이뻐. Selanjutnya kita beralih ke tahun 2002, ini ada film Oasis. Jongdu baru keluar dari penjara setelah mendekap selama 3 tahun, dia dituduh melakukan tabrak lari. Saat pulang, dia tidak dapat menemukan rumah keluarganya yang ternyata sudah lama pindah. Suatu hari, Jongdu bertemu dengan wanita cantik bernama Gongju. Jongdu ini menemukan fakta bahwa wanita itu adalah anak dari orang yang menjadi korban kasus tabrak larinya. Merasa bersalah, ia pun mulai mengunjungi Gongju secara diam-diam. Walaupun di awal perkenalan mereka terhambat komunikasi dan terjadi banyak penyimpangan, namun seiring berjalannya waktu tumbuhlah benih ketertarikan di antara mereka berdua. Film Oasis yang dirilis pada tahun 2002 memiliki rating sebesar 7,9 di IMDb. 이 정도 사는 게 쉬운 줄 알아? 이 옷 입지 말라고 했지. 왜 내가 싫어하는 거 일부러 자꾸 하는 거야? Selanjutnya, ini dari tahun 2004 ada film Three Iron. Film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Taeseok. Dia bekerja sebagai tukang bersih-bersih panggilan. Kegiatannya sehari-hari adalah melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, dan bersih-bersih. Sampai suatu hari, dia masuk ke dalam sebuah rumah yang dimana di dalamnya terdapat seorang wanita bernama Sun Hwa. Wanita ini selalu terlihat murung dan menyendiri.
Setelah diselidiki, ternyata Sunhwa ini kerap kali mendapatkan siksaan dari sang suami. Taesuk pun lalu mencari cara untuk menjauhkan Sunhwa dengan suaminya. Namun siapa sangka, niat baik itu malah berubah menjadi cinta yang menjerumuskan mereka pada perselingkuhan. Film Three Iron yang dirilis pada tahun 2004 memiliki rating sebesar 8,0 di IMDb. 누가 있다며? 아 뭐라 그래? 왜? 왜 비닐질 걸어놨어? 무섭게. 자윈 끝나고 나면 안아줄 사람이 없잖아. Selanjutnya dari tahun 2005, ini ada film Green Chair. Film ini menceritakan hubungan terlarang antara Kim Moon Hee, seorang janda berusia 32 tahun dengan anak di bawah umur bernama Soyun. Soyun sendiri merupakan anak laki-laki berusia 19 tahun. Karena hubungan terlarang tersebut, Kim Moon Hee pun terpaksa harus mendekam di penjara. Saat keluar dari penjara, banyak sekali wartawan yang mencari tahu kisah Kim Moon Hee dan Soyun. Pasalnya mereka memiliki perbedaan umur yang sangatlah jauh. Setelah berhasil menghindari kerumunan, Kim Moon Hee dan Soyun kembali pergi menikmati hari-hari bersama dan berakhir di dalam sebuah hotel kecil. Film melodrama ini dibalut dengan nuansa erotika yang cukup kental. Sineasnya berhasil membawakan obsesi Kim Moon Hee dan menuangkannya ke dalam film ini. Film Green Chair yang dirilis pada tahun 2005 memiliki rating sebesar 6,1 di IMDb. 테이프는 막을 거예요? 노면 안 때릴 거예요? 이런 씨발. 왜? 마누라 바람핀데? Masih dari tahun 2005, ini ada film The Bow. Di sebuah kapal yang mengapung di tengah maritim, tinggallah seorang pria tua berumur 60 tahun. Laki-laki itu tidak tinggal sendirian, di sana juga terdapat seorang gadis muda berusia 16 tahunan. Keduanya sama-sama tidak pernah mengucapkan satu kata pun. Pria tua itu menyewakan daerah sekitar kapal sebagai tempat pemancingan. Tiap hari dia menjemput beberapa orang yang akan memancing di sana. Di antara para pemancing tersebut sering beredar kabar bahwa pria tua itu berniat untuk menikahi sang gadis ketika usianya menginjak 17 tahun. Film ini menyajikan alur cerita absurd yang sulit untuk dipahami. Alurnya berjalan lambat namun penuh dengan emosi yang sulit untuk diungkapkan. Sinias juga tak segan menampilkan adegan romantis dengan bumbu sensual yang menggairahkan. Film The Bow yang dirilis pada tahun 2005 memiliki rating sebesar 7,1 di IMDb. 유괴범이 무슨 자격으로 때려요? 뭐가 너무한데? 여자들이 웃으면서 이야기하니까 바보처럼 실실 다 들어주고 그리고 주차는 왜 자기가 해줘? 언제 봤다고? Selanjutnya dari tahun 2006, ini ada film Time. Jiwoo dan Sihee adalah sepasang kekasih yang sudah 2 tahun berpacaran. Hubungan mereka mulai retak saat Sihee merasa Jiwoo sudah merasa bosan dengan penampilannya. Bahkan saat sedang berhubungan ranjang, Sihee ini meminta Jiwoo untuk membayangkan wanita yang lebih cantik supaya bisa kembali bergairah. Kecemasan Sihee ini mendorongnya untuk melakukan sebuah tindakan yang mengejutkan, yakni merombak wajahnya melalui operasi plastik dan kemudian pergi dari kehidupan Jiwoo. Setelah wajahnya selesai dioperasi, dia berniat untuk kembali menemui Jiwoo dan memulai hubungan mereka dari awal lagi. Namun kenyataan yang terjadi justru lebih rumit dari apa yang dia bayangkan. Film Time yang dirilis pada tahun 2006 memiliki rating sebesar 7,2 di IMDb. 내가 그렇게 섹스로 외로움이나 달래는 효녀단 줄 알아? 함부로 말하지 마. 아니 왜 이래요? 뭐야? 나가요! 보내고! 핫백 대신. Selanjutnya dari tahun 2009, ini ada film Tris. Film ini mengisahkan Sang Hyun, pendeta sekaligus penyembuh yang amat dicintai warga sekitar. Dengan harapan bisa menyelamatkan satu nyawa, ia memutuskan menjadi sukarelawan dalam eksperimen beresiko di Afrika. Eksperimen tersebut gagal dan Sang Hyun pun tertular virus mematikan yang malah membuatnya menjadi vampir. Setelah pulang ke Korea, Sang Hyun pun dipertemukan dengan istri temannya yang bernama Taeju. Tak disangka mereka berdua ternyata menyimpan ketertarikan satu sama lain. Awalnya Sang Hyun ini mengajak Taeju untuk kabur, namun Taeju malah menyuruh Sang Hyun untuk membunuh suaminya. Film Tris yang dirilis pada tahun 2009 memiliki rating sebesar 7,1 di IMDb.
Dan untuk film yang terakhir dari tahun 2013, ini ada film Mobius. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga disfungsional tanpa nama. Sang ayah tengah berselingkuh dengan seorang penjaga toko dan perselingkuhan tersebut diketahui oleh istrinya. Sang istri makin tenggelam dalam depresinya menghadapi perselingkuhan sang suami. Setelah gagal memotong rudal suaminya, di lain hari dia melakukan hal nekat dengan memotong rudal anaknya sendiri. Kini sang ayah dirudung rasa bersalah dan mencoba segala cara untuk membantu anaknya. Dia ingin sang anak mendapatkan kepuasan seksual walaupun sudah tidak mempunyai rudal. Film thriller ini dipenuhi banyak adegan over sadis yang menjijikan. Bagi kalian pencinta film berdarah-darah dengan banyak adegan sensual, film ini bisa menjadi salah satu tontonan yang menarik. Film Mobius yang dirilis pada tahun 2013 memiliki rating sebesar 6,4 di IMDb.